Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat hubungannya sama Quran surat At-Taubah ayat 36? Nah, di surat ini dijelaskan terkait bilangan bulan yang terdiri dari 12 bulan. Nah, karena bilangan-bilangan bulat juga digunakan untuk menjelaskan beberapa hal di dalam Al-Quran, maka kita perlu lebih mengerti dan memahami maknanya lebih baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk menemukan konsep bilangan bulat, membandingkan dua bilangan bulat, dan menentukan urutan bilangan bulat serta memecahkan masalah yang terkait dengan bilangan bulat. Oke, coba anak-anak kita perhatikan gambar blober di samping. Nah, di sini ada skala angka negatif 11, negatif 10, sampai ada angka 0, kemudian sampai derajat positif 12 dan seterusnya. Nah, kemudian perhatikan gambar termometer. Nah, di sini ada skala, di atas angka 0 ini ada skala positif. Kemudian di bawah angka 0 ada skala negatif. Lalu apa hubungannya dengan bilangan bulat? Jadi konsep dari bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ada angka 0, lalu ada angka bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya itu dinamakan bilangan cacah. Sedangkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya atau bilangan bulat positif ini dikenal dengan bilangan asli. Kemudian cara membandingkan dua bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif dan negatif. Untuk membandingkan dua bilangan bulat positif, yang kita perhatikan yaitu jumlah angka penyusunnya. Jika angka penyusunnya lebih banyak, maka bilangan tersebut lebih besar. Jika angka penyusunnya lebih sedikit, maka bilangan tersebut lebih kecil. Lalu kalau penyusunnya sama banyak bagaimana, Bu? Kalau penyusunnya sama banyak, maka kita perhatikan angka penyusunnya satu persatu. Oke, coba contohnya nih. Angka 4567 dan 45676. Jumlah angka penyusunnya beda ya. Yang ini 4, kemudian ini 5. Maka otomatis yang lebih besar adalah yang angka penyusunnya lebih banyak, yaitu 45.670. Oke, selanjutnya cara membandingkan dua bilangan bulat negatif. Lain halnya dengan bilangan bulat positif ya. Kalau bilangan bulat negatif sama, kita harus memperhatikan jumlah angka penyusunnya. Tapi kalau penyusunnya lebih banyak, bilangan tersebut lebih kecil. Nah, berkebalikan dengan bilangan bulat positif tadi. Kalau penyusunnya lebih banyak, maka angka tersebut lebih besar. Itu berlaku untuk bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif, penyusunnya lebih banyak, ya bilangan tersebut lebih kecil. Sedangkan penyusunnya lebih sedikit, maka bilangan tersebut lebih besar. Nah, untuk angka penyusunnya yang sama banyak jumlahnya, maka kita perhatikan angka penyusunnya satu persatu. Contohnya, negatif 564 dan negatif 460. Sama-sama terdiri dari 3 angka penyusun. Nah, kita perhatikan posisi yang tertingginya yaitu ratusan kalau di sini. Nah, angka ratusannya yang di sini adalah negatif 5 dan ini negatif 4. Kita perhatikan ini bilangan bulat negatif. Pertanyaannya lebih besar manakah? Maka kita pilih yang angkanya kecil. Nah, kecil karena tadi bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, angka penyusunnya kita perhatikan kalau sama-sama, maka kita pilih
yang posisi angka tertingginya, di sini kan posisi tertingginya adalah ratusan. Nah, kita pilih yang angkanya kecil, maka dia yang paling besar. Jadi, negatif 564 dan negatif 450 itu yang lebih besar adalah negatif 450. Oke, kemudian cara mengurutkan bilangan bulat. Cara mengurutkan bilangan bulat yang pertama ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, yaitu jika semakin ke kanan posisi suatu angka, maka angka tersebut semakin besar. Kita kembali lagi ke garis bilangan. Nah, coba kita perhatikan, angka 5 ini lebih besar dari angka 4 kan, karena dia posisinya lebih di kanannya dari angka 4. Jadi, semakin ke kanan, angka itu akan semakin besar. Dan semakin ke kiri atau negatif, dia akan semakin kecil. Walaupun ini angka 5, ini angka 4 ya, lebih besar angka 5. Tetapi karena ada tanda negatifnya, maka dia akan semakin kecil. Jadi semakin ke kiri itu semakin kecil. Kembali lagi ke cara mengurutkan ya. Oke. Jadi yang poin kedua ini udah saya jelaskan yang tadi. Semakin ke kiri posisi angka tersebut, maka angka tersebut akan semakin kecil. Nah, selanjutnya penyusun angkanya yang harus kita perhatikan. Semakin banyak, maka angka tersebut semakin besar kalau itu bilangan bulat positif. Kalau semakin sedikit penyusunnya, maka angka tersebut semakin kecil. Itu untuk bilangan bulat positif. Lalu untuk bilangan bulat negatif, jika penyusun angkanya itu semakin banyak, maka angka tersebut semakin kecil. Tetapi kalau angka penyusunnya itu semakin sedikit, maka angka tersebut semakin besar. Jadi berkebalikan ya antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contohnya ini ada data nama surat Al-Quran dengan jenis ini. Pertanyaannya adalah urutkan nama-nama surat dalam Al-Quran berdasarkan jumlah ayat yang paling sedikit. Nah, jumlah ayat yang paling sedikit, maka kita perhatikan yang angka penyusunnya semakin sedikit, yaitu 75 dan 52. Kalau kita perhatikan angka puluhannya 7 dan 5. Nah, yang paling sedikit itu 5. Berarti urutan yang pertama itu surat Ibrahim, yang kedua Al-Anfal. Selanjutnya yang ratusan ada 109 dan 129. Ini angka ratusannya angka 11, kemudian angka pulangnya 0 dan 2. Yang kecil ada 0 ya. Jadi urutan yang ketiga surat Yunus, urutan yang keempat surat At-Taubah. Lanjut, angka selanjutnya itu 286 dan 206. Angka peluangnya ada 8 dan 0, yang kecil 0. Maka urutan yang kelima adalah surat Al-A'raf dan yang keenam adalah An-Nasr. Jadi urutannya adalah surat Ibrahim, Al-Anfal, Yunus, At-Taubah, Al-A'raf, dan Al-Nasr. Oke, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar terkait bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan bilangan asli terdiri dari dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat positif itu nama lainnya adalah bilangan asli. Oke, jadi penilaian pada pagi hari ini ada 2 penilaian, yaitu 2 soal nanti kalian kerjakan setelah saya kirim melalui WhatsApp group. Kemudian penilaian keterampilannya dari catatan yang kemarin kalian kerjakan. Kemudian untuk evaluasi kita telah belajar terkait apa? Bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Jika malu boleh baca saya. Oke, jika tidak silakan persiapkan materi selanjutnya yaitu terkait bilangan pecahan. Jadi tugas hari ini ada 2 ya. Penilaiannya ada 2, yang satu sudah dikerjakan kemarin. Kemudian tugas untuk hari ini ada 2.
yaitu untuk 2 soal silahkan kalian kerjakan, dan untuk merangkum materi bilangan pecahan untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Nah, kan untuk materi bilangan pecahan akan kalian rangkum. Jika sudah selesai belum pertemuan selanjutnya boleh dikirim, juga langsung boleh, dan 2 soal tersebut juga dikirim di link yang sama, jadi disatukan saja, satu persatu juga boleh. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.